Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaku matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifatak. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qaimu bi amri rahman wa ya warithal kitab ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya man minas samai wal ardi aidatu ya man ahlu waqti kullu ma'ilatum ya man yanzil ghaifa bi da'watihi wa yadiru dar barakatuh. Assalamu alaikum sultan aula fi hadha zaman sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslun Qaddasallahu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah ya nuqaba ya nujaba ya ruqaba ya badala ya awtal ardi ya iman ya qutb ya fardu ya uman wa aghithuni bi ghawtatin wa anzuruni bi nadratin warhamuni bi rahmatin wa hassilu muradi wa maqasid wa qum la qad hafaid. Inna nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala nabiyil khidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya menyampaikan kalam suci Pangrasa Abah ini sekitar tahun 2013-2014 lah. Di awal-awal saya menyambungkan ruh saya ke Pangrasa Abah Aos. Dan ini sekarang lagi di-up kembali ya, yang serannya oleh pembantu khusus Abah Jagat disebarkan. Bahasa Sunda, saya asli dengar bahasa Sundanya sebelum yang terbaru sekarang disebarkan. Waktu itu ada seorang ustadz dari Tasikmalaya, saya tidak sebut namanya, tidak sebut profil beliau lah sebagai etika. Kondisinya beliau ini digunjing, dihina, difitnah karena terdengar setelah Pangrasa Abah Anom berpindah alam, beliau menyambungkan dirinya ke Pangrasa Abah Aos sebagai guru mursyidnya. Bersama saya waktu itu subuh berjamaah dan di depan Pangrasa Abah salaman, beliau sampai nangis terseduh-seduh. Posisinya itu Pangrasa Abah di samping kiri saya rapat dengan Pangrasa Abah, beliau di kanan saya. Hadratus Syekh Pangrasa Abah bersabda pakai bahasa Sunda. Wayahna lamun nya rek nuturkeun jalan ieu kudu siap narima ka ulul azmian. Wayahna lamun nya rek nuturkeun jalan ieu kudu siap narima ka ulul azmian. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, artinya adalah kalau benar-benar mau mengikuti jalan ini, wayahna. Ini saya agak cari-cari ya. Di bahasa Indonesia wayahna teh apa? Wayahna teh naon ya. Jadi ini bahasa Sunda, wayahna itu sebuah kondisi, sebuah keadaan yang kita tidak bisa nolak, mau nggak mau kita nerima. Harus nerima. Di wayahna. Cari aja lah di kamus. Di Sabda Abah, kalau benar-benar mau ikut jalan ini adalah jalan pecinta kesucian jiwa. Jalan ini adalah jalan yang sedang dilalui oleh Syekh Mursyid. Jalan ini adalah thariqah. Jadi siapa saja yang mau benar-benar mengikuti jalan Abah Aos, dulu jalan Abah Anom, jalan Abah Sepuh, kesananya jalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus siap menerima ke ulul azmian. Nah ini ikhwan akhwat rahimakumullah, saya teringat dulu lagi sanawiyah di Suryalaya.
Jadi saya alumni Madrasah Tsanawiyah Serba Bakti Suryalaya. Guru saya, guru akidah akhlak itu Ibu Cucu ya, orang Pager Ageng, mengajarkan hal itu. Dari sekian nabi-nabi yang wajib diketahui, nabi dan rasul itu, ada 5 nabi yang disebut dan diberi gelar ulul azmi. Supaya dulu lagi kecil, lagi sanawiyah kelas 1, supaya lebih mudah menghafal, disingkat aja anak-anak katanya Mimin. Mimin. Apa? Muhammad, Isa, Musa, Isa, Nuh. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Mimin. Nah, 5 nabi dan rasul ini itu diberi gelar oleh Allah ulul azmi. Yang lain tidak. Nah, ketika Pangrasa Abah bersabda demikian, saya langsung lihat, oh iya ya, dulu pernah dengar dari guru saya, Ibu Cucu, ada nabi ulul azmi 5. Saya belum ngeh waktu itu kemana ya arahnya Abah ini bersabda. Kalau serius mau benar-benar ikut Abah, ikut jalan Abah, pecinta kesucian jiwa, kita harus siap menerima keulul azmian. Disarahkanlah oleh Syekh Mursid, dijelaskanlah oleh Syekh Mursid, kaulul azmian teh wayahna kita ini harus bisa sabar di atas rata-rata. Nah, maka saya akan sambungkan dengan pembahasan kemarin. Murid ini ada 2. Ikhwan akhwat, siapa saja yang datang ke Syekh Mursid itu ada 2 golongan. Yang pertama ada yang disebut dengan lid tabaruk. Lid tabaruk itu datangnya ke Syekh Mursid hanya ngalap barokah, mohon doanya, mohon karomahnya supaya semua kebutuhan duniawinya dimudahkan, dihasilkan. Mau jual rumah kah, mau jual sawah kah, tanah kah, kebun kah, mau punya jodoh kah, mau punya anak kah. Ya, bisnis supaya lancar, dagang supaya lancar, mau nyalon bupati, gubernur, presiden, dewan, dan lain-lain, ngalap barokah. Abah banyak masaknya, banyak muridnya. Boleh nggak? Boleh. Saya nyatakan, boleh, silakan. Nah, ikhwan amat rahimakumullah. Yang kedua, ada yang disebut dengan murid lisuluk. Nah, lisuluk inilah nanti yang mau tidak mau nerima keulul azmian. Sabar di atas rata-rata. Murid yang tujuannya datang lisuluk ke Syekh Mursid itu adalah yang benar-benar ingin mengikuti jejak langkah gurunya, ibadah gurunya, akhlak gurunya, kedermawanan gurunya, segala sesuatu dia ikuti. Nah, oleh karena itu ini sangat penting. Keilmuan yang menerangi kepada kita semua, torikot itu apa, tasawuf itu apa, tujuan bertorikot itu apa, tujuan ditalkin itu apa sih sebenarnya. Saya bilang kemarin supaya tidak ada resistensi di jalan, supaya ketika ada apapun di perjalanan nyantai aja, karena udah tahu dari awalnya itu kita akan begini, nanti begini. Nggak bisa kalau tanpa dibimbing dengan keilmuan, nanti bisa salah kaprah, bisa salah tafsir. Baik, ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi dalam rangka mengembangkan sabda Syekh Mursid ini, ya, kita kalau mau ikut jalan ini, wayahna harus mau menerima keulul azmian. Nah, murid yang benar-benar kalau niatnya datang ke Syekh Mursid untuk lisuluk, membersihkan jiwa, membersihkan hati, melembutkan hati ini, maka lisuluk ini, saya bilang, paling tidak 2 yang harus dilakukan. Kalau kita mau termasuk murid ikhwan yang lisuluk, 2. Paling tidak, ya minimal. Ya, minimal. Apa yang 2 ini? Yang pertama, as-sabru ala ta'ati. Nah, murid-murid lisuluk ini, wayahna sing sabar melaksanakan semua ketaatan yang sudah dicontohkan oleh Syekh Mursid tentang amaliyah, yaumiyah, usbu'iyah, syahriyah, ya, sanatiyah. Jadi yang pertama ini, tanya diri masing-masing setelah ditalkin oleh Syekh Mursid, berguru ke Abah Aos, kalau kita mau termasuk lisuluk, maka ini nih,
laksanakan semua amalia Syekh Mursyid. Dan saya meyakini, ya, di awal tuh semua belum bisa mampu maksimal melaksanakan semua amalia dari Syekh Mursyid. Tetapi melalui keilmuan ini, nah ini harus terbuka. Amaliyah yang sudah diberikan Syekh Mursyid itu sudah diijazahkan umum. Siapa yang setelah ditalkin, dikasih buku udul juman, amaliyah sehari-hari, itu amalkan. Mungkin kalau di thariqah lain ada ijazah khusus, kalau di sini tidak. Kemarin, ini sohbah, saya ke pengarasa Abah. Kalau di thariqah lain mungkin katanya ada ijazah dulu. Di sini mah, teu kudu ijazah, tos talkin, jig, sawaragna, tinggal daek tuh ngamalkan amaliyah. Nah maka ikhwan akhwat rahimakumullah, di mana saja berada, apa saja nih amaliyah Syekh Mursyid yang diijazahkan ke murid, karena mohon maaf, tidak semua amaliyah mursyid ini diberikan kepada murid. Ini yang diberikan kepada kita di kitab amaliyah mursyid itu sudah dipilihkan oleh mursyid yang teringan. Yang sebetulnya pasti bisa dilakukan ke murid, tinggal nyak-nyak. Nah. Saya mendengar langsung dari Syekh Mursyid Pengarasa Abah Aos, ini sekitar 2004. Pernah di live yang ke hari-hari ke belakang saya sampaikan, Cep, kata Abah, kewajiban guru ka murid teh nya eta memberikan amalan yang tidak memberatkan kepada murid. Jadi mursyid itu dalam sebuah thariqat, mobil khusus di TKN Suryalaya, tidak boleh ngaberatkan murid. Jadi semua amaliyah ini dari sebelum tidur, bangun tidur, karena kita masih butuh tidur, ya, walaupun guru kita sudah tidak pernah tidur, dan adapun yang ingin mengurangi tidur itu sangat bagus, itu 24 jam sudah diberikan. Itu yang semua bisa dilakukan oleh murid. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, mari kita lihat. As-sabru ala ta'at, sabar, laksanakan amaliyah mursyidna. Nah, ini di perjalanan akan terlihat niat masing-masing. Kalau kita tidak mau enggan melaksanakan amaliyah Syekh Mursyid, berarti kita tidak termasuk lisuluk, masuknya hanya litabaruk. Ya, ini bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Maka saya sendiri, salah satu sebab ingin nyambung ke Abah Aos itu, setelah meninggal secara fisik pengarasa Abah Anom, itu rentan waktunya saya 8 bulan. Kok beki berat kieunya awak teh? Ibadah teh berat. Beratna teh males wae. Enggan. Saya tuh cari siapa yang bisa menarik saya supaya gorejag. Karena saya mau istiqomah tadi. Amaliyah ini mau ringan dilaksanakan. Tapi jujur, berat, nggak bisa. Nah, maka setelah nyambung ke pengerasa Hadratus Syekh pengerasa Abah Aos, sedikit-sedikit bray. Baik, ikhwan akhwat rahimakumullah. Satu, amaliyah Syekh Mursyid itu zikir. Yang paling pokok zikir. Ya. Zikir merupakan pendobrak bagi segala sesuatu untuk kehidupan murid. Zikir. Nah, jumlah zikir yang hirqoh, artinya bekas para silsilah yang diijazahkan kepada kita melalui talqin zikir itu jangan kurang dari 165, sekarang sudah dibalikan 561. Ikhwan akhwat rahimakumullah, di kitab Miftahus Sudur itu dinyatakan oleh pengarasa Abah Anom. Al-harakatu dzawahiru tujibu barokata saroir. Jadi gerakan dohir ini itu mewajibkan mendapatkan keberkahan batin. Ternyata selidik demi selidik, mun kudu dipornokeun mah, dikir jahar teh jang urusan dunia itu ikhwan akhwat. Jadi kalau banyak zikir jaharnya, itu urusan dunianya dimudahkan, terdobrak. Kalau kurang zikir jaharnya, nah ini mohon maaf, banyak masalah, banyak urusan yang kita tidak nyangka, mandag. Itu kurang zikir jaharnya. Ya.
Dikir jahar. Nah, ikuti aturan dari Syekh Mursyid yang kemarin sudah sampaikan, punya wudhu, suaranya yang kuat, pukulannya yang tepat. Nah, kalau murid Li Suluk ini ketika mendengar penjelasan seperti ini, nggak mikir, langsung laksanakan. Ini saya pernah dulu bertanya ke pengrasa Abah Awas. Di zaman Abah Anom masih Jumeneng, masih ada. Di Kawali, di pesantren Kiai Didin. Saya bilang begini, Abah, masih Bapak saya manggilnya. Bapak punten, upami abdi berjamaah dikir ngamakmum la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abdi nunutan, saya ngantuk. Nah, ketika saya dari dikir ke ngantuk, belum sampai 165 misalkan, baru 30, la ilaha illallah. Yang lain dikir, imam dikir, saya ngantuk, tidur. Bangun-bangun, illallah sayyiduna. Bangun-bangun, sudah ditutup. Kan belum sampai 165, saya tanya, itu bagaimana pangrasa Bapak kedah dikodo atau pinte? Harus dikodo apa tidak? Maka waktu itu pangrasa Abah menjawab, tekadah cep ari kabobohan mah. Waktu itu saya sangat girang. Alhamdulillah ngeunahnya euy batur nu gawena urang nu nepina. Artinya orang lain pada dikir, kita tidur tapi sama sampai. Itu di zaman pangrasa Abah Anom. Sekarang di kemursidan pangrasa Abah Aos tidak demikian. Ihwan wa rahimakumullah. Ini sekitar masih tahun 2014-15. Saya berangkat dari sini habis subuh ya, tidak subuh di Abah. Habis subuh sampai Sirna Rasa. Abah sudah di Marasa, saya salam duduk. Tidak banyak orang. Beberapa menit lah saya tawajuh, Abah juga tawajuh. Kemudian beliau bersabda, cep katanya. Eta santri di masjid teh loba leuwih ti 300 urang. Nganu kadenge dikir paling ge 10 urang. Sarare nu lainna mah. Saya mangguk-mangguk aja. Nuhun. Kemudian sabda Abah. Nah, pas salaman ku Bapak dipisahkeun. Sabda pangrasa Abah. Ketika santri salaman, Robi Yasirlana. Nu tadi batur keur dikir ieu kalah sare. Misahkan diri. Ulah ka ngaji. Dikir deui kodoan. Nah, ini penting. Informasi terbaru. Barangkali belum ada yang dengar. Misahkan diri. Jangan dulu ngaji. Batu dikir kalah sare. Dikir deui 165. Geus dikir kakarak ngaji. Saya saya bilang ini beda nih. Kalau dulu kan boleh tuh nggak apa-apa. Kalau kan ketiduran. Sekarang kudu dikodo. Oh, berarti nggak bisa disamakan seperti dulu. Nah, kemudian pangrasa Abah menjelaskan, menafsirkan, menguraikan. Lamun memang lamun memang kuperem panon kerdikir kalah jadi sare, bentak we. Oh gitu ya. Contoh kan kita merem tuh dari awal harus merem. Fatihah, astagfirullah ilahi atau maksudnya la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, mulai itu datang ngantuk. Sabda Abah, kalau memang dengan mata terpejam ketika zikir malah datang ngantuk, la ilaha bentakeun. Melek, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi iwan awat rahimakumullah, jadi terbukanya mata di sini bukan ketetapan Abah yang seterusnya harus terbuka. Bukan, artinya apa? Mata dibuka ini untuk melawan supaya tidak ngantuk. Karena kalau dikir jaharnya ngantuk terus, tidur terus, tidak ada kemajuan. Saya bilang tidak akan ada kemajuan. Jangan dibiarkan. Ikhwan wa rahimakumullah. Lawan. Kita kasih contoh. Kita jadi imam apa jadi makmum? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini mau datang nih ngantuk. Nah, cepat buka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seger lagi tuh, merem lagi. Kalau ngantuk sudah hilang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Itu mujahadah. Itu merangan diri sorangan. Nah, ini kemujadidan Syekh Mursyid. Nah, saya berpikir, tidak nanya ke Abah, tapi berpikir untuk menambah keterbukaan dalam amalia. Kenapa dulu tidak apa-apakan? Oh, nggak apa-apa, Cep, yos. Tapi sekarang oleh Abah, itu dimansuh, diralat. Ya, ada Pak Wan Latif dulu, guru tafsir saya di Madrasah Aliyah Keagamaan Suryalaya. Di kampus juga pernah mengajarkan nasih mansuh. Ya, nasih mansuh itu perintah yang dulu, datang yang baru, ini membolehkan, datang yang baru tidak bolehkan. Maka yang dulu itu tidak ada. Dulu pengarasa Abah Awas membolehkan, kalaupun ngantuk, dikirnya belum 165, nggak apa-apa. Kalau sekarang, jadi apa-apa, jadi tidak boleh. Caranya demikian. Jadi saya berpikir, oh kenapa ya dulu sampai itu. Tapi kenapa itu bukan arti membangkang. Saya pikir, jadi Syekh Mursyid ini memperhatikan untuk kemajuan lahiriah. Kalau kurang dikir jahar, para murid kurang kemajuan lahiriahnya. Maka apa tuh? Dikir. Ya, ini pokok. Saya belum ke yang lain-lain, belum ke khotaman, belum ke manaqib, belum ke sholat sunat. Ini akan jadi panjang. Ya, jadi amaliyah mursyid yang harus dilakukan oleh siapa saja murid yang kalau kita ingin termasuk kepada murid yang lisuluk mengikuti jejak Syekh Mursyid, zikir jaharnya jangan kurang, zikir jaharnya jangan ngantuk. Lawan diri sendiri. Jadi tegas itu bukan ke orang lain, tah diri sorangan polototan teh. Kabatur popolototan. Kabatur molotot nyarekan, diri sorangan dikira sare diantep, eta teh goreng. Teu bener eta teh. Tegas itu bukan hanya untuk orang lain, buat diri sendiri yang paling pokok. Mari kita akan kembangkan. Kalau murid yang lisuluk, ikhwan akhwat rahimakumullah, dia akan enjoy, akan tenang menghadapi apapun. Karena terbuka nih dengan amalia. Mobil khusus dengan dikirnya dulu. Kita akan kembangkan. Hikmah dari zikir yang kita lakukan melalui metode talqin oleh Syekh Mursyid itu. Ini saya dari Abah Awas dulu. Ada dari Abah Anomnya. Dari Syekh Mursyid pengarasa Abah Awas. 1. Miftahul Ghaib. Kudikir teh bakal ngahasilkan miftahul Ghaib. Miftahul Ghaib. Anisul mutawahish. Jarul khair, yang ketiga. Yang keempat, jami'u syattati qalbi sahibihi. Nih yang 4 dulu kita geber ya. Kita geber nih. 4 aja ini tidak akan selesai hari ini, nggak apa-apa. Sesampainya saja. Nah, wahai ikhwan-ikhwan yang tujuannya lisuluk kepada Syekh Mursyid, dikir jaharnya, suaranya keluarkan. Niat ikut zikir ke Syekh Mursyid tidak diaku oleh kita, suaranya apapun niat. Ya, niat ikut guru karena yang sudah sampainya guru. Kemudian apa? Suaranya keras, pukulannya sing tepat. Banyak, hitungannya harus banyak, jumlahnya harus banyak. Nah, efek positif dari zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ikut aturan, suaranya kuat. Dari la, dari mana ke mana, ilaha ke mana, illallah ke mana, kemarin sudah disampaikan. Nah, batin rasa kita tuh nyantel, ikut Abah. Ya. Nah, nanti hasilnya, naonan sih dikir gitu teh. Untuk apa sih dikir dengan cara harus begitu? Matanya merem, suaranya keras, pukulannya tepat. Paling tidak 4. Ini hasil riset. Bukan ngomong yang belum dirasakan. Semua Syekh Mursyid itu bicara apapun setelah beliau ngunyah. Kurang uyahan. Kurang gulaan. Asin teuing, cayan. Nah, sudah terasa apa yang kurang, apa yang tidak, baru diomongkan. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kembali. Kalau ikhwan zikir jaharnya suaranya kuat, pukulannya tepat, banyak jumlahnya, pasti saya bilang, pasti, nggak mungkin. Kalau ini yang 4 tidak terjadi, berarti bohong, Abah Awas teh orang eureun we dikirna.
Orang eureun bertorekatna, orang eureun nuturkeun abah aosna. Nah, ini perlu koreksi yang sangat ketat ke diri kita. Can hasil kieu kene jika sepertinya kitanya yang belum nyeklub dengan SOP, standard operating procedure dari Syekh Mursyid. Jeung aturanna can pas baik. Kalau zikirnya benar, mengikuti Syekh Mursyid, suaranya keras, pukulannya tepat, jumlahnya banyak, yang pertama pasti akan terbuka miftahul ghaib. Apa miftahul ghaib? Miftahul ghaib itu terbuka sesuatu yang gaib. Mohon maaf, terbuka sesuatu yang gaib di sini lain jadi katingali jin, jurig, setan, siluman lain. Tepenting zaman ayeuna ngomong-ngomong jurig, nu penting zaman ayeuna teh loba duit. Benar? Ngomong-ngomong jin, ngomong-ngomong jurig, bisa itu bisa ya, ari udud menta. Tapi tidak menyalahkan kalau tujuannya mau cari jurig, jadi neangan jurig ya jig wae. Saya mah teu minta teu nolak rek datang jurig mangga rek ini cig rek wawuh jurig ke uing der uing mah teu hayang wawuh tapi teu nolak bisi aya jurig datang mangga. Tapi mau nyarekan uing mah sementara ini can butuh gitu. Sementara ini saya mah butuhna duit. Sarua jeung nu nongton. Butuhna tiud, aya nama tiud. Surabah. Baik, kembali. Apa yang dimaksud miftahul ghaib? Jadi hasil dari zikir jahar ini pasti miftahul ghaib. Terbuka sesuatu yang tidak ada. Ari gaib teh eueuh, teu katingali. Can datang, can aya. Kemana ini arahnya? Arti ini. Jangan mengartikan sesuatu apapun selain yang diartikan guru. Udah pasti salah arti cek urang mah. Lamun ngartikeun cukur pasti bener karena guru dari gurunya sampai ke Nabi ti Jibril ti Allah Subhanahu wa taala. Maksud Abah, hasil dari zikir jahar itu akan menghasilkan miftahul ghaib. Kata Abah begini, miftahul ghaib teh kieu, jamu kakeun anu eueuh. Contoh, urang geus mang tahun-tahun diajar rumah tangga. Can ditalkin kata Abah. Kita sudah bertahun-tahun berumah tangga. Tidak ada kebahagiaan. Bertengkar dan bertengkar. Ribut setiap hari. Nah itu gaib kebahagiaan bagi dua pasangan ini. Tidak ada kebahagiaan bagi pasangan ini. Setelah ditalkin mengamalkan zikir ini yang seperti barusan. Pasti miftahul ghaib. Nanti kebuka. Apa kebahagiaan? Ributnya berhenti, bertengkarnya berhenti, saling menyalahkannya berhenti, saling tuduh menuduhnya berhenti, saling curiga mencurigainya berhenti. Nanti jadi hadir apa? Saling menyayangi. Yang dilakukan duluan oleh masing-masing. Kalau suami duluan mencintai, duluan memberi, duluan memaafkan. Dan seterusnya. Begitupun istrinya juga karena sama ditalkin, sama zikir, dia juga tidak mau ketinggalan. Duluan menghormati, duluan menghargai, duluan. Jadi masing-masing saling mendahului. Malah berebut kesalahan. Bukan berebut kebenaran. Setelah dikir, saenggeus diajar dikir ieu mah, saenggeus nuturkeun Abah awas, manu diparebutkeun teh lain bener, salah. Maksudnya gimana? Kalau orang memperebutkan kebenaran, cuk saha eta mun teu ku aing mah. Tah kan. Nanaonan eta ngan aing. Itu berebut kebenaran. Saya nu pangdeukeut, saya nu mah apalah mun eueuh saya mah. Saya. Berebut kebenaran. Setelah ditalkin, setelah serius mengamalkan ini yang terjadi apa? Akan berebut kesalahan. Kalau ada sesuatu terjadi, apa saja, berebut kesalahan. Di rumah tangga dulu ya. Anak jatuh. Gubrag. Kalau sebelum dikir, ka pamajikan anak. Teu neuleuh atuh. Sakitu budak deket, lain buru-buru. Kumaha boga budak teh ceuk salakina ka pamajikan anak, nyalahkeun.
Kan aing mah jauh atuh. Sebaliknya nih, dari istrinya nyalahin suaminya. Astagfirullah, naon gadag atuh nyepeng HP we, teh budak nepi ka digeledug gitu. Rame, sini nyerang, sana nyerang, berebut kebenaran. Pada ketawa nih. Ini yang ketawa kayaknya pelaku ya. Gak apa-apa, jujur ke diri mah. Sebaliknya hasil dikir ini miftahul ghaib, kebuka yang tidak ada menjadi apa, berebut kesalahan. Geledug, anak jatuh, dak. Ya Allah, mama, kata suaminya. Ya Allah, mama, aduh mohon maaf ya, papa gak keburu nolong si dede. Papa lagi ini. Ya Allah, papa gak apa-apa. Mama yang salah. Mama lagi nyuci, gak tahu si dede keluar, ternyata kepleset jadi jatuh. Aduh papa, mohon maaf ya. Mama gak bisa ngurus anak, ya Allah papa. Tuh, berebut kesalahan. Merasa diri masing-masing salah. Ya. Ini kalau masing-masing sudah merasa berebut salah ini mulai top rumah tangga. Mulai top bertetangga, mulai top bernegara. Terus cari kesalahan iyo itu. Nggak ada selesai. Ikhwan wa rahimakumullah. Ya, miftahul ghaib. Lain ningali jurig, lain ningali jin. Ya, jangan menghina, jangan membenci. Kepada jin, kepada jurig bisa datang. Sok wae ngan mun datang, kalau datang jurig, mang jurig sugan boga duit ya, yang THR. Sugan boga duit yang beli baju lebaran gitu, mun datang. Ini dari Syekh Mursid. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Tah, kalau rumah tangga yang masih cekcok, dikirna can bener, can sesuai guru, dan dia belum tahu tujuan bertorikot di talqin itu untuk merubah itu. Wah, banyak nih yang ketawanya. Hahaha, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ketawanya jadi berkah ya. Keluar penat bingung. Itu. Coba nanti kebuka. Bukan hanya dengan suami istri, nanti dengan ikhwan, sesama ikhwan. Kalau ada masalah, kita berebut salah. Ya. Tuh, mohon maaf ya, kamu begitu. Misalkan. Ini di lingkungan ikhwan, di daerah. Ada ikhwan yang kemampuannya mohon maaf secara ekonomi, misalkan. Oh, Bang Jurig nih kata Teh Nopi ya. Ada ikhwan yang ekonominya kurang mampu. Yang kalau makan ya seadanya. Pakaian juga cek orang Sunda Mahrarudin. Nah, miftahul ghaib itu hasil dari dikir begini. Kalau bersapaan dengan orang itu bukan malah menghina. Ini geuleuhnya eta mah ikhwan teh, bajuna meuni darah rekil. Kalau senyum juga giginya kuning semua. Nih geuleuh, jijik banget ya, mungkin nggak pernah sikat gigi. Ya, murid Abah kayak gitu. Nah, kalau perasaannya masih begitu, kita melihat orang lain, kita semua belum termasuk murid li suluk. Terus berusaha. Nah, kalau murid li suluk itu, kalau melihat ikhwan, jangankan itu, semua orang, termasuk ke orang gila sekalipun, orang gila yang nyender di toko-toko, nggak pernah mandi, tidak akan menghina membenci. Itu makhluk Allah yang terlihat dalangnya bukan wayangnya. Apa yang dilakukan oleh ahli zikir? Kalau melihat yang begitu, beli nasi bungkus, nasi padang, pasihkeun. Ya, pasihkeun, kasih roti, kasih minuman. Itu miftahul ghaib. Yang sebelumnya kalau lihat orang seperti itu, orang gila seperti itu, menghina, mencaci. Jijik banget, bau banget. Itu sebetulnya yang jijik, yang bau maneh. Hate maneh bau. Hate maneh jijik. Teh sebenarnya lain itu. Ikhwan akhwat yang saya muliakan. Ya, kembali. Jadi, yang pertama hasil dari zikir itu akan menghasilkan miftahul ghaib. Terbuka sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan selama sebelum ditalkin, belum diketemukan, setelah talkin nanti jadi muncul. Itu miftahul ghaib. Jadi kalau kurang dikirnya, tidak sesuai dengan aturan Syekh Mursid, miftahul ghaibnya kurang kebuka. Yang tadi dikirnya ngantuk terus, dikirnya kurang terus. Kurang kebahagiaannya, kurang kebuka. Baik, ikhwan akhwat rahimakumullah. Murid yang lisuluk, yang betul-betul ingin mengikuti Syekh Mursidnya,
melaksanakan amaliyah mursyid yang pertama tadi zikir, hasil dari zikir efek positifnya sabda Syekh Mursyid yang kedua adalah jarul khair. Apa jarul khair? Jarul khair itu akan menjadi pelopor kebaikan. Selalu hayang, maunya mengajak orang kepada kebaikan. Jadi marketing kebaikan. Ya, jadi ya menjadi konsumen, ya menjadi marketing atau distributor, bolehlah. Ya pemakai kebaikan, dia hanya sendiri sudah baik, sudah bahagia, merasakan kebaikan itu, kebahagiaan itu, ketenangan itu dari hasil zikir, ya dia tepelit. Sudah merasa tenang, nyaman, ngejedog, weh sorangan, cicing, weh gak mau menyebarkan ke orang lain. Kurang bagus itu murid seperti itu. Kurang bagus, bagus tapi kurang. Yang terbagus ketika kita merasakan kebaikan, kebahagiaan dari zikir yang diamalkan melalui Syekh Mursyid, bebeja, kabatur, ajak. Ya, nah, live streaming ini di dalam rangka saya ngasih rasa saya ke ikhwan awat semua. Nuka rasaku saya, dikir tarik, dikir loba teh ngarareunah, karena awak ngeunah, karena napas longsong, karena pikiran, karena segala. Kurang saja zikir jaharnya. Ya, mohon maaf, itu otomatis ruwet darah-ratang. Masalah bukan di luar, di dalam sebetulnya. Perasaan. Nah, yang kedua ini pasti sabda Syekh Mursyid akan menjadi pribadi jarul khair, membawa kepada kebaikan. Saya akan lebih kerucutkan selalu di rumah tangga. Jadi kalau suaminya benar ya dikirna, nanti dia menjadi pelopor. Sholat duluan, segala duluan. Atau sebaliknya juga. Ya, istrinya yang telah demikian, dia duluan, suaminya masih dulu kan, antep. Karena ada kasus ya di depan saya, ibu-ibu dari Kawali ya, Kawali Ciamis. Masuk cenah tah mumpung aya abah. Aya naon? Kata abah. Abah, upami caroge abdi bobo wae subuh teh hese dihudangkeun. Ai abi dosa henteu? Nya henteu keun urusanana. Abah demikian. Saya senyum langsung saya tulis tuh. Oh, abah digugahkeun teh kalah nyarekan. Komo kalah nyarekan keun we antep. Ulah ngaganggu kesenangan batur. Deuh luar biasa Mursyid. Keun we antep. Jangan mengganggu, ini pakai bahasa Indonesia takut nggak ngerti. Jadi ada ikhwan, ibu-ibu datang curhat ke abah, suaminya susah sholat subuh, susah dibangunin. Abah, kalau suami saya tidur terus subuh, dibangun itu susah. Kalau subuh, saya jadi dosa nggak? Enggak, biarin amal dia, amal kita. Oh gitu kata. Da abi teh izin abah, ku tatangi saya jadi suka malu abah. Nah bet izin, bet salakinu sareyana urang nu era na. Ini nanti saya akan bahas ke bab ego nyambungnya. Kenapa si ibu ini yang malunya kan yang tidur suaminya, kok yang malu istrinya? Ini ada pembahasannya di ego nanti. Keun we kata abah. Upami digugahkeun teh sok ngamek abah. Kalau dibangunin suami saya malah ngamuk. Apalagi kata abah komo cenah keun antep cenah. Keun. Ulah ngaganggu kenikmatan batur. Jangan mengganggu kenikmatan orang lain. Ini kalau diresapi, jangan mengganggu kenikmatan orang lain. Padahal dia suami istri, disebutnya orang lain. Itu ada pembahasan khusus. Baik ikhwan wa rahimakumullah, abah melanjutkan. Keun we antep. Ulah ngaganggu kenikmatan batur. Nu keur sarema, keur nikmat. Keun we antep. Sanajan teu hudang deui ge keun bae. Biarin aja, jangan mengganggu kesenangan orang lain. Lagi tidur itu lagi nikmat kata abah. Biarin, kalaupun nggak bangun lagi biarin aja. Jadi ikhwan wa rahimakumullah, kalau istrinya sudah menjadi pecinta zikir, mengamalkan, dia kan akan menjadi jarul khair. Jadi duluan aja kita. Ya, duluan aja kita. Kita tidak akan capek orang lain kanan kiri ikut tidak nggak urusan. Karena ini sangat pribadi, ngurus ruh kita, ngurus hati kita, ngurus jiwa kita. Baik. Jadi efek positif dari amaliyah mursyid diantaranya zikir yang paling pokok,
bagi murid yang tujuan datang ke Syekh Mursyidnya li suluk. Yang kedua, kita akan menjadi jarul khair, pelopor kebaikan. Jadi atel we letah teh, mun teu ngomongkeun talqin, teu ngomongkeun zikir, teu ngomongkeun abah awas ka sasaha teh. Kepada yang belum, selalu we talqin ya, belajar zikir ya, ke abah ya. Itu bagus. Jarul khair. Nah, sebentar lagi nih selesai ya. Yang ketiga, efek positif hasil dari zikir ini adalah anisul mutawahish. Akan menjinakkan jiwa yang liar, akan menjinakkan, melemahkan, mensolehkan jiwa yang buruk, keras, teas, aing, selalu menyalahkan orang lain, dirinya tidak pernah merasa salah, selalu salah, we. Suami menyalahkan istrinya, istri menyalahkan suaminya, orang tua menyalahkan anaknya, anak menyalahkan orang tua, tetangga, dan seterusnya. Nah, nanti dengan ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu berubah nanti, masuk ke level 2, mulai menyalahkan dirinya. Ya. Jadi jinak. Anisul mutawahish itu, saya mendengar langsung pencerahan dari Syekh Mursyid, jiwa yang berat, yang sulit melakukan kebaikan. Hese rek nyalengkah ka salat. Hese mau melangkah kepada kebaikan. Berat aja. Malah liar. Senangnya melakukan keburukan. Nah, nanti jadi jinak. Dengan zikir ini jadi jinak. Jadi senang aja ringan melangkah kepada kebaikan. Kebaikannya apapun kebaikan jadi ringan. Ya. Nah, ini tetap kuncinya zikir. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Nah, ini yang kedua. Yang keempat, efek positif dari zikir jahar yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid, kalau kita amalkan dengan sungguh-sungguh, apa? Jami'u syattati qalbi sahibihi. Akan mengumpulkan kesemerawutan pikiran, perasaan, gundah, gelisah, galau, merana. Jadi hati itu tenang, sieun, ya, itu ciri hati yang tidak ada zikir. Bingung, susah, ngomong ngacaprak, di Facebook ngacaprak, padue posting teh, wah, urusan pribadi. Itu bisa dilihat. Bisa dilihat, postinganmu adalah keadaan dirimu. Sekali lagi, postinganmu adalah keadaan jiwamu. Postinganmu adalah pribadimu. Postinganmu adalah isi di dalam hatimu. Ya gampang kalau zaman sekarang mau lihat isi orang. Kumaha gampang, teu kudu didatangan, teu kudu ditelepon. Kalau berteman di Facebook, di Twitter, di IG dan lain-lain, lihat aja statusnya, postingan. Itu isi hatinya. Kok bisa ya? Iya. Kalau dulu kan ujung hati itu lidah. Tung-tung letah teh tung-tung hate. Lidah ini ujung hati. Artinya apa? Yang diucapkan oleh lidah, nah, itu pasti yang ada di hatinya. Karena kata Ibnu Taimiyah, al-qalbu malikul badani wal a'dha'u junuduhu. Hati ini raja dari badan kita. Hati ini raja, komandonya, jenderalnya, presidennya. Dan semua panca inderanya ini bala tentaranya. Faidah tobal malik taubat junuduhu. Kalau rajanya bagus, presidennya bagus, jenderalnya bagus, artinya hatinya bagus, maka semua bala tentaranya, apa bala tentara hati? Mata, telinga, lidah, tangan, perut, dan lain-lain, itu bala tentara. Kalau komandannya bagus, tenang, maka panca inderanya, tentaranya, tenang, bagus. Nah, dulu, sebuah statement mengatakan lidah itu ujung hati, letah teh tungtung hati. Ayeuna mah lain letah, jempol itu ujung hati. Ari jempol teh tungtung hati. Kemana arahnya? Karena semua yang diposting itu semua yang ada di hati. Ya kan? Kalau di hatinya tentang gurunya, abah awas we terus, abah awas, abah awas, abah awas. Ya? Kalau di hatinya hutang, riut. Gelo, riut-riut teuing ieu teh Gusti. Ai kieu-kieu teuing geus mending modar we. Itu postingannya. Lagi masalah hatinya riweuh jeung salakina diposting.
Gableg salaki dengan kieu jeung kieu mending keneh. Isi hatinya. Lagi rame dengan tetangganya. Ada ya orang yang kayak gitu, udah gue kasih nggak bisa terima kasih, nggak, udah gue kasih nggak tahu terima kasih, diposting. Itu isi hatinya. Isi hati lagi senang, lagi bahagia, maju usahanya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini dapat rizki, diposting. Alhamdulillah ya Allah, hari ini H+165 dikirim ke Jambi, ke Lampung, ke Tangerang. Itu isi hati Daniel. Karena tukang dagang sekarang mah. Dagang apa? Dagang dikir, dagang H+165. Saya ngomong begini karena perintah. Mal didenge selain Abah Aos mah. Wah, cenah Ustaz Daniel teh dagang. Terus kumaha? Dagang menang duit. Loba duitna, loba. Wajib ya. Aya nu ngarareunah mah omongkeun, ceuk Abah nu piuntungeun omongkeun, nu teu ngeunah ulah diomongkeun. Itu ciri suci. Coba dengerin kalau Abah bicara selalu yang bagus-bagus. Alhamdulillah geus kabangun deui kelas anyar STID. Alhamdulillah isuk ngecor sanawiyah. Nih ya. Alhamdulillah ada yang ngasih beko Habib Idan. Alhamdulillah berdiri STID Abah Jagat. Alhamdulillah dan lain semua lah. Mohon maaf itu hanya simbol saja saya sebut beberapa orang. Yang baik-baik kudu, termasuk saya juga diperintahkan oleh Abah Aos menyampaikan tentang H+165, obat untuk segala penyakit saya sampaikan. Alhamdulillah dijual. Bisnis menang untung, menang. Abah menyatakan jangan ngaku umat Islam kalau bisnis tidak ada untungnya. Eureun teu kudu bisnis, wajib untung. Jadi kalau saudara juga menang untung, lain jiga menang untung aing menang duit. Tapi kabingbing ku guru mursyid mah harus ada untung, tapi ulah gede teuing supaya barokah. Gitunya. Jadi buat para reseller ini nanti. Baik, kembali. Ikhwan ahwat rahimakumullah. Ya. Jadi yang keempat ini efek positif dari talqin zikir yang telah ditanamkan terus diamalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti akan jami'u syatati qalbi sahibihi, mengumpulkan kesemerawutan pikiran perasaan orang yang berzikir itu nanti akan menjadi fokus. Dia akan kokoh jiwanya, fokus. Orang fokus mah tina panonna ge katingali atuh. Fokus hanya kepada Allah, fokus menerima ini semua dari Allah. Tenang wae teu kudu riweuh. Dibeginikan ya, makanya ngakeun bos. Ya, sekali lagi kalau dikirnya kuat, kenceng banyak, nggak ada galau, nggak ada risau. Nah ini bisa dideteksi kalau kita masih risau, bingung, kurang dikir, komo tada dikir, abadi risau galau nama lengit-lengit. Nah, fokus nanti. Siapa contohnya? Balikin ke guru, lihat pandangan mata Syekh Mursir, fokus, tidak ada bingung, tidak ada susah. Nah, ini hasil dikir nggak ujuk-ujuk, Abah juga sama prosesnya. Dulu oleh pengusaha Bandung digembleng. Nah, ikhwan ahwat rahimakumullah. Ini baru ngomong dikir aja ya. Masih hampir habis waktu. Jadi murid itu yang ingin benar-benar mengikuti jejak langkah Syekh Mursyid, wayahna harus menerima keulul azmian. Di antara keulul azmian itu kita harus sabar. Sabar apa? Pertama, ini belum selesai, besok kita lanjut. Yang pertama harus sabar melaksanakan amaliyah Syekh Mursyid. Nanti ada sabar yang lain, ya. Nah, baru ini lisuluk. Kalau tidak sabar melaksanakan zikirnya, tidak sesuai aturan, berarti kita tidak termasuk lisuluk. Tapi nggak apa-apa, ya, bebas. Ya, bebas dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Baik, ikhwan wa rahimakumullah. Saya sapa dulu nih Akib Ciwidey. Makasih. Waalaikumsalam. Rahmat Ismail, Yuli Duyanti Samsudin, terima kasih. Astep Nurjaya Nur, terima kasih. Nih mohon maaf yang lain nggak bisa saya lihat ya, sudah pada ke atas komentarnya. Nah, semoga ada manfaat, pasti ada manfaat. Bagi yang merindukan, menginginkan kalam-kalam suci pengrasa Abah, bukan mudah-mudahan, pasti banyak manfaatnya.
terutama juga bagi saya yang bicara, terus mengulang, mengingatkan. Ikhwan akhwat rahimakumullah, sepertinya kita harus akhiri khidmat ilmiah Sabda Syekh Mursyid tentang siapa yang benar-benar ingin mengikuti jalan ini dalam kurung torikot garis miring Syekh Mursyid, harus bersabar menerima keulul azmian. Keulul azmian itu sobar di atas rata-rata. Nah, di antara sobar di atas rata-rata bagi murid yang tujuannya lisuluk, benar ingin mengikuti jejak Syekh Mursyid, pertama as-sabru ala ta'at, bersabarlah melaksanakan ketaatan. Artinya taat melaksanakan amaliyah mursyid yang telah diijazahkan ke kita. Nah, besok Abala Raja hadir. Besok kita akan bahas as-sabru alal bala atau alal musibah. Jadi murid li suluk ini dalam rangka menerima keulul azmian ini ada as-sabru alal bala atau alal musibah. Tidak bisa mengelak. Pasti akan dapat semuanya. Pasti. Ini di luar nalar, di luar rasio kita. Bagaimana? Ini besok akan kita bahas. Jajak Nur Zaman, Turun Majalengka, Waalaikumsalam. Pujang Galih, Waalaikumsalam. Ibun semoga bisa dibisakan berangkat sabah ke Abah lagi setelah pandemi, amin. Cengkareng Jakarta. Terima kasih semuanya. Seperti biasa saya berdoa dengan karomah seluruh silsilah Taqiyyin Surya, beliau khusus pengrasa Abah, semoga kita semua semakin dibukakan kecintaan kita kepada pengrasa Abah oleh pengrasa Abah, dan kitanya mau semakin ditingkatkan ketaatan kita kepada Allah melalui amaliyah Syekh Mursyid dengan karomah Syekh Mursyid, dan kitanya mau ada keinginan meningkatkan ketaatan dengan karomah barokah Syekh Mursyid. Kebahagiaan, kelancaran senantiasa mengiringi kita semua. Saudara-saudara kita yang belum mendapatkan talqin dzikir, kita berdoa dengan karomah Syekh Mursyid semoga diberikan hidayah untuk dimaukan hatinya, jiwanya menerima ijazah dzikir, karena hanya dengan talqin dzikir inilah kebahagiaan yang sebenar-benarnya akan bisa diraih oleh kita semua. Bikaromati jami'i ahli silsilatil qadirati naqsyabandati ma'had Suryalaya khususan Syekh Muhammad Abdul Qasim qaddasallahu al-Fatihah. A'udzubillahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf dan saya kembali ulangi, barang siapa yang tidak sempat mengikuti live setiap pagi di channel Facebook saya, bisa melihat di channel YouTube saya semua video khidmat ilmiah Sabda Syekh Mursyid ini diabadikan di channel YouTube saya dengan alamat Dai Pandawa 5. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.